Jadi ibu-ibu kalau Allah takdirkan lebih dulu meninggal, ya mau kemana pasti meninggal ibu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, polwan, pasti mati. Saya jam 3 tadi malam baru tidur. Karena habis melayat sahabat saya yang wafat, pemakaman langsung karena kena COVID. Jam 3 selesai pemakaman, pulang rumah. Belum jam 5 panitianya sudah menelpon terus. Saya bilang dasar ini tentara, masih 2 jam acaranya sudah dikejar kita. Luar biasa ini Pak. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu, tahun ke-8 Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berduka. Kenapa beliau berduka? Karena ada 2 orang yang dicintai dan mencintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Makanya disebut tahun duka cita. Ada yang tahu tahun lahirnya Nabi tahun apa namanya Bu? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah, raja yang datang mau menghancurkan Ka'bah pakai kendaraan gajah, namanya Abraham, maka disebut tahun gajah. Maka dulu waktu saya kecil diceritakanlah Maulid itu dengan lagu ibu-ibu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nah itu cerita soal Maulid. Kemudian disebut tahun duka cita, Isra Mi'rajnya Nabi. Ada lagu-lagunya itu. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tentang tahun duka cita. Itu lagu-lagunya ibu dulu, bercerita tentang sejarah Nabi. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Apa gunanya itu? Belem-belem, apa beda gunanya itu? Itu ibu-ibu dulu bagus lagunya. Marah-marah suaminya, dia menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang kalau lalai panggil aku si Jablay. Itu ibu-ibu dulu memang bagus Bu. Padahal istrinya bukan perwira suaminya. Oh bagus lagu-lagunya ibu-ibu dulu. Itu ya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Mencintai dan dicintai. Ada orang mencintai belum tentu cintanya dibalas. Saya cinta sama artis Korea yang sangat cantik. Saya mau sekali sama dia. Dia juga mau sama saya. Saya mau jadi suaminya, dia mau muntah lihat saya. Kalau ini Nabi mencintai dan dicintai. Meninggal pada waktu yang sama. Siapa? Beliau adalah paman Rasulullah dan istri beliau Khadijah. Begitu Nabi bersedih pada tahun itu, maka disebut tahun duka cita. Jadi ibu-ibu kalau Allah takdirkan lebih dulu meninggal, ya mau kemana pasti meninggal ibu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, polwan, pasti mati. Iya toh? Kalau Allah takdirkan ibu lebih dulu meninggal, lalu suaminya berduka terus berhari-hari sampai berbulan-bulan,
Ya Allah, mengapa engkau terlalu cepat mengambil istri saya? Ya Allah, separuh napasku sudah hilang. Istriku adalah bidadari duniaku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa ada di sampingku. Memang dia tidak cantik, tapi akhlaknya luar biasa, membuat aku tak bisa melupakannya. Calon penghuni sorga. Kalau sebaliknya, begitu istrinya meninggal, dia masuk kamar berteriak, merdeka. Itu calon penghuni neraka. Ada juga kita begitu, Bu, setengah matinya kita dijajahnya. Padahal kita tentara, tapi dia lebih letnan lagi dari kita. Waduh, lebih jenderal lagi dari kita. Nyarinya 24 jam, periksa handphone. Suaminya dijadikan tahanan politik. Ya. Nah, Nabi berduka. Maka Allah memanggilnya. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Kemana? Pantai Tanjung Bira. Banyak ubur-ubur. Ancol? Bukan. Malino? Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Bapak-bapak kalau diundang Panglima TNI, senang apa enggak? Pasti senang. Saya baru-baru di WhatsApp Menteri Agama. Di WhatsApp Menteri Agama. Dengan hormat memohon kepada saudara Dasat Latif untuk membawakan hikmah Isra Mi'raj tingkat kenegaraan di Istana Presiden Republik Indonesia. Begitu saya terima itu WhatsApp-nya, saya print. Saya suruh anggotaku, print kau ini. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Sepupumu bos, Istana Presiden. Bukan kaleng-kaleng ini istana. Coba. Padahal presiden ada habis masa jabatannya. Presiden ada pensiunnya. Istana negara, istana yang angker. Semua orang mau masuk di situ, saling baku fitnah untuk masuk. Mana enak itu istana? Sudah berapa yang penghuninya sudah mati? Tapi saya bangga. Istana negara, simbol kenegaraan. Rumah paling mewah. Bukan karena isinya, tapi status kenegaraannya. Bangga saya. Sampai selfie-selfie lagi. Pak Presiden. Coba. Senang kita. Gimana kalau Allah yang mengundang? Nabi lagi duka, diundang. Lalu mulailah diperjalankan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makkah ke Palestina. Lalu take off, naik ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Allah pertunjukkan akhlak mulianya. Biasanya saya bertamu ke rumahnya Pak Jenderal Beni, saya dulu yang ketuk pintu. Assalamualaikum Jenderal. Tapi ini Allah yang memberi salam lebih awal kepada Nabi. Dengan mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjadi dialog menunjukkan perlakuan istimewa Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah melakukan perbincangan, Rasulullah mengajukan proposal, permintaan. Ya Allah, umatku ini kecil-kecil, umatku ini pendek-pendek umurnya, kasihlah hadiah istimewa buat umat saya.
Lalu Allah menyambut proposal itu. Muhammad, aku terima permohonanmu, aku berikan kau hadiah, yaitu sholat 50 kali sehari semalam, yang belum pernah aku berikan sebelummu. Nabi bersenang hati, turun ke langit ketujuh, tidak ada masalah. Ya Muhammad, ada oleh-oleh apa dari Allah untuk umatmu? Alhamdulillah Musa, saya diberi hadiah oleh Allah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, berapa bos? 50 bos. Bukan kaleng-kaleng ini, 50. Kata Nabi Musa, tidak salah mas bro. Jangan lagi kau cari dalam kitab bahasanya begitu. Ini bahasa dasar supaya enak didengar bos. Kan lagi tren itu begini Bu toh. Apa maksudnya nih Bu? Salam apa nih? Hah? Ah, salam ini Bu, percayalah tidak laku ini kalau tidak ada ini. Mau dapat ini tidak ada ini, pret. Ya kan? Ah, kata Nabi Musa, kau naik diskon. Tidak mungkin umatmu mampu melakukan itu yang 50. Saya saja umatku gede-gede, besar-besar, panjang umurnya, kuat-kuat. Tidak mampu kalau 50. Kau minta kekurangan lah. Naik Allah kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak bedek kasihan. Tolong didiskon. Kurangi ya Allah. Dengan maha pengasihnya Allah. Oke, Muhammad, aku kurangi menjadi 45. Turun lagi. Nabilah Musa, berapa pi? 45. Boh, masih banyak. Kau naik lagi minta kekurangan. Naik lagi. Masih banyak ya Allah. Oke, kukurangi lagi 5. Tinggal 40. Masih banyak. Mondar mandir setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir kali tinggal 5. Nabi Musa, bagaimana? Tinggal 5 bos. Masih banyak itu. Tidak bisa. Nampaklah kecerdasan Nabi. Setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada, sudah saya bawa pulang. Subhanallah, alhamdulillah. Apa yang dicemaskan Nabi Musa benar adanya. Sekarang saja tinggal 5. Masih ada prajurit hari Jumat saja. La haula wala quwata illa billah. Tinggal 5 bos. Masih kau tidak mau selesaikan. Jaga kau.